Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dalam tema memperlengkapi orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah juru selamat kehidupan kami. Dan Engkau adalah firman kehidupan bagi kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kami sungguh percaya hikmat sorgawi, konsentrasi, pengertian yang benar Engkau taruh bagi masing-masing kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman, tapi juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Firman ini kiranya memberkati kami semua. Karena itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita membaca dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16 dalam perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Saya akan membacakan Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua. Sebab itu, aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi tersusun
dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perbedaan itu indah. Artinya bahwa segala sesuatu itu pasti berbeda. Tetapi perbedaan itu akan menjadi indah apabila dihargai, dihormati, bahkan diakui. Sebab disadari bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sama. Sekalipun dikatakan bagaikan pinang dibelah dua, sama persis, tetapi tetap berbeda. Manusia beda pemikiran, beda konsep hidup, beda keinginan, beda hobi, dan segala sesuatu pasti punya perbedaan, tidak sama. Tapi sekali lagi bahwa perbedaan itu akan menjadi indah apabila ada pengakuan, apabila ada penghargaan, dan apabila ada penghormatan, dihormati tentang perbedaan itu. Sebagaimana Paus Fransiskus mengatakan bahwa dalam 2 tetes air pasti ada perbedaan. Sekalipun air yang sama, dalam tetesan yang sama, tapi tetap berbeda volumenya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita dalam kitab Efesus, bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa dia ada dalam tahanan, dia ada dalam penjara karena memberitakan kabar baik, kabar sukacita, evangelion. Karena itu Paulus katakan dia adalah seorang tahanan karena Tuhan. Tetapi sekalipun dia ada di balik terali besi, namun semangatnya untuk melayani, memberitakan firman, mensupport jemaat-jemaat, tetap kuat di dalam Tuhan, itu tidak terpenjara. Dia tetap eksis dalam pelayanan, sekalipun hanya melalui tulisan atau melalui surat. Nah, kepada jemaat di Efesus yang dikatakan, notabene mereka adalah jemaat Kristen, bukan saja berasal dari Yahudi, tapi juga orang-orang bukan Yahudi atau non-Yahudi. Nah, itu berarti bahwa mereka punya latar belakang yang berbeda, punya pandangan dan konsep hidup yang berbeda, bahkan kepelbagaian yang dimiliki oleh jemaat Kristen yang ada di Efesus ini. Nah, saudara, dalam kepelbagaian, dalam keanekaragaman karakter, tapi juga kepelbagaian karunia, talenta, potensi, dan segala sesuatu, mereka saling merasa lebih hebat satu dengan yang lain. Tapi Paulus mau katakan bahwa semua sama, semua telah menerima Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sama-sama adalah milik Kristus. Bahkan dikatakan dalam bacaan kita, mereka punya satu Tuhan, mereka punya satu iman, punya satu baptisan, punya satu Allah, punya Allah yang satu, yaitu Bapa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang terus menyertai dan menuntun kehidupan mereka. Karena itu, tidak ada yang harus dibanggakan. Tidak ada yang harus merasa lebih hebat, lebih kuat, lebih pintar, dan lebih dari yang lain. Nah, karena itu, supaya mereka saling menghargai, saling menghormati, saling mengakui kepelbagaian mereka. Maka di ayatnya yang kedua, oleh Paulus katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu lemah lembut, dan sabar. Saudara, rendah hati, lemah lembut, dan sabar itu adalah satu paket dalam kehidupan. Sebab ketika orang tidak memiliki kerendahan hati, itu berarti orang memiliki keangkuhan, kesombongan hidup. Ketika orang tidak lemah lembut, artinya orang kasar dan tidak mempedulikan orang lain. Dan ketika orang tidak hidup dalam kesabaran, artinya arogan, pemarah,
Toh? Bahkan segala sesuatu hanya tertuju pada diri sendiri, maka sulit kita melihat ada kebersamaan. Sulit kita melihat ada persatuan kesatuan. Sulit kita melihat di dalamnya ada persaudaraan yang rukun. Karena saling menonjolkan, saling merasa lebih dari yang lain. Tetapi ketika paket kasih, rendah hati, lemah lembut, dan sabar itu mengakar dalam kehidupan jemaat, kehidupan kita semua, maka kepelbagaian atau perbedaan itu akan menjadi indah karena di dalamnya ada rasa saling menghargai satu dengan yang lain. Dan lebih lanjut lagi Paulus katakan bahwa tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu. Tunjukkan kasih. Saudara, kita tahu bersama bahwa hukum yang pertama adalah mengasihi Tuhan. Hukum yang kedua adalah mengasihi orang lain. Nah, ketika kita melakukan hukum kasih ini, ketika kita mengasihi Tuhan, itu otomatis akan membuat kita mengasihi orang lain, mengasihi sesama kita, peduli orang lain, peduli dengan lingkungan di mana kita tinggal. Sebab saudara, Roh Kudus pasti akan menginspirasi kita untuk melihat keadaan di sekitar kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kalau hubungan kita tidak terkonsentrasi kepada Tuhan, sulit bagi kita menunjukkan kasih dan membantu orang lain. Nah, karena itu saudara, Paulus dengan tegas mengatakan kepada jemaat di Efesus, tunjukkanlah kasih. Dan marilah hidup saling membantu. Hidup rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Sekali lagi bahwa kesombongan, keangkuhan, kearoganan, bahkan juga keegoisan, iri hati, amarah, itu adalah toksik. Itu adalah racun yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, bahkan juga mengganggu hubungan dengan orang lain, dan sulit kita untuk menghargai perbedaan. Nah, karena itu juga saudara, Paulus dia mau mengingatkan, bahkan mau menegaskan bahwa kehidupan jemaat Efesus ini, mereka punya satu Tuhan, punya satu iman, punya satu baptisan, punya satu Allah, punya satu Bapa dari semua. Maka daripada itu Paulus katakan bahwa dialah Allah, ayat 11, yang memberikan baik rasul-rasul, baik nabi-nabi, baik pemberita Injil, maupun gembala-gembala pengajar untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pertumbuhan tubuh Kristus. Nah saudara, Tuhan Yesus yang memberikan talenta, memberi anugerah, memberi karunia kepada masing-masing untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai yang telah dipundakkan Tuhan, dipertanggungjawabkan. Nah, karena itu saudara, tidak ada manusia yang sama. Karunia-karunia berbeda. Bahkan talenta, potensi, segala sesuatu berbeda. Tapi alangkah indahnya perbedaan itu apabila di dalamnya seperti yang saya katakan di awal, ada pengakuan, diakui, bahkan dihargai, dihormati, sehingga tidak saling menonjolkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menuding, tidak saling mempersalahkan, tapi akan sama-sama berjalan. Akan indah persekutuan atau komunitas itu dimanapun, dalam komunitas yang kecil, baik keluarga, suami, istri, orang tua, anak, kakak, beradik, saling menghargai ada, pasti damai sejahtera, pasti ada berkat di dalamnya. Dalam komunitas bermasyarakat, komunitas berjemaat, apapun itu saudara, ketika kita tidak saling menonjolkan diri, tetapi hidup dalam kerendahan hati, kita akan menjadi satu support system, satu dengan yang lain. Maka di sana pasti ada berkat Tuhan. Sebab hidup dalam kebersamaan itu sangat teologis.
Hidup dalam persaudaraan yang rukun itu sangat teologis, sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 133, alangkah indahnya apabila saudara-saudara hidup dengan rukun, karena di sanalah ada berkat Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, baru-baru ini Paus Fransiskus dia mengunjungi Indonesia. Ada pesan-pesan penting yang ia sampaikan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Terutama kehadirannya adalah untuk membawa perdamaian, bahkan juga untuk dapat menyatukan rasa persaudaraan satu dengan yang lain. Sebab kita tahu bersama bahwa Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, punya perbedaan tapi berbeda tetap satu. Beda etnis, beda latar belakang, beda budaya, beda agama, beda denominasi, dan berbagai perbedaan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Paus ini, itu semua menginspirasi kita sebagai warga masyarakat, tapi juga sebagai gereja. Di antaranya pesan yang disampaikan dikatakan, berjanjilah pada dirimu sendiri, seburuk apapun orang memperlakukanmu, jangan pernah menjadi orang jahat, tetaplah berbuat baik. Nah saudara, artinya kita harus menunjukkan, menyatakan kebaikan kepada orang lain. Sekalipun kadangkala orang memperlakukan kita tidak sesuai dengan harapan, ekspektasi kita. Kadangkala juga saudara, ada orang diperlakukan seperti keset, direndahkan, dilecehkan. Tetapi ingat saudara, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap hal-hal yang benar yang kita tunjukkan, pasti akan mendatangkan sukacita, bahkan akan diberkati oleh Tuhan. Juga dikatakan pesan bahwa mari kita belajar hidup dengan kebaikan, mencintai semua orang, bahkan ketika mereka tidak mencintai kita. Mencintai semua orang, mengasihi semua orang, sekalipun mereka tidak mengasihi kita. Nah, ini adalah satu pesan agar supaya dalam kehidupan kita selalu hidup rukun dan damai. Tidak ada percekcokan, tidak ada perkelahian, tidak ada saling menjatuhkan, tetapi saling menopang, saling membangun dan saling menguatkan. Bahkan budaya orang Minahasa yaitu ma-esa-esaan hidup bersatu, ma tombol-tombolan baku-baku tongka, ma genang-genangan baku-baku inga, ma sawang-sawangan baku-baku bantu, ma esa-esaan hidup bersatu. No? Artinya bahwa semangat persaudaraan, persatuan, semangat kebersamaan itu harus kita kembangkan, harus kita lestarikan agar supaya harmonisasi terjadi, tetapi juga kita akan mengalami berkat yang luar biasa. Ada lagi pesan yang disampaikan oleh Paus, menangis lebih baik daripada marah, karena marah menyakiti orang lain, sementara air mata diam menembus jiwa dan membersihkan hati. Oh, saudara yang kekasih, marah, orang kalau marah tidak sabar, dikatakan dalam bacaan kita, ketika tidak ada kerendahan hati, ketika tidak ada kelemah lembutan, yang ada adalah emosi, adalah amarah, adalah hal-hal yang membuat seringkali bukan cuma orang lain yang kecewa, kita sendiri yang kecewa dengan ulah kita. Tapi dikatakan di sini bahwa jangan marah, lebih baik kita menangis. Artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hati kita terkoneksi dengan Tuhan, pikiran kita terkoneksi dengan Tuhan, agar supaya tidak ada overthinking atau pikiran-pikiran negatif yang berlebihan dalam diri kita, tetapi kita akan selalu berpikir positif
melihat segala sesuatu itu dengan kacamata secara objektif, sehingga kita tidak melihat orang lain sebagai saingan, sebagai musuh, tapi sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai partner. Bahwa ketika kita mengasihi, menghargai orang lain, ketika kita punya kepekaan, punya kepedulian terhadap orang lain, sejatinya itulah hidup orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mengandalkan, yang memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Kiranya toksik negatif yang meracuni pikiran kita, itu kita tanggalkan. Kita buang jauh-jauh dan kita ganti dengan segala sesuatu yang membuat kita selalu berpikir positif, yang membuat hati kita tenang, yang membuat jiwa kita tentram, sehingga kehadiran kita tidak menjadi batu sandungan, tapi justru akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan mampu mengedukasi orang lain hidup dalam kasih, hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Sehingga sama seperti yang sudah familiar dalam pendengaran kita, kita jadi garam, jadi terang bagi orang lain. Kita adalah dokumen-dokumen yang hidup, yang mampu mengedukasi, meneladankan hal-hal yang baik kepada orang lain. Sehingga dengan kepelbagaian karunia talenta yang kita miliki, tapi kita saling menguatkan, saling menopang, saling mendorong, saling membangun, bahkan saling mendoakan. Saudara, ada filosofi tentang 5 jari, bahwa ibu jari selalu merasa lebih hebat, jempol selalu merasa lebih hebat, dan jari telunjuk merasa juga hebat karena dia sebagai penunjuk arah, dan jari tengah selalu merasa bahwa dia yang paling tinggi dari semua jari, merasa hebat juga, dan jari manis merasa bahwa dia yang paling indah karena dikenakan cincin. Nah, jari kelingking saudara, dia adalah pemersatu dari 5 jari. Nah, karena itu punya kelebihan masing-masing. Ingat bahwa kelebihan kita barangkali menjadi kekurangan orang lain, tapi kelebihan orang lain itu menjadi kelebihan kita. Kelebihan kita, kekurangan orang lain. Kelebihan orang lain adalah kekurangan kita. Sehingga saling melengkapi seperti 5 jari ini. Kalau 1 jari dia terasa sakit, atau 1 jari ini ada luka, bahkan ada jari yang hilang, pasti tidak lengkap saudara. Karena itu 5 jari saling melengkapi. Itulah kehidupan kita, saling melengkapi. Sama seperti juga saudara, tubuh kita ini terdiri dari bermacam-macam anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung. Nah saudara, semua saling melengkapi. Menjadi sempurna ketika semua itu ada. Dan ketika ada yang sakit saudara, pasti semua terasa sakit. Ibarat saudara kalau sakit gigi, apakah cuma gigi yang sakit? Pasti semua sakit. Terasa sakit saudara, sakit hati, semua dapat rasa sakit. Tapi saudara, kita percaya bahwa ketika kita mengakui semuanya, kelebihan kekurangan, sebab manusia itu kan terbatas. Nyanda ada Superman, tidak ada Superwoman. Saudara, itu Superman, Superwoman, manusia hebat, sempurna, cuma ada di dunia maya. Di dunia nyata tidak. Kita merasa kita butuh orang lain butuh kita. Kita penuh keterbatasan, bahkan kita membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah satu-satunya sumber dan tujuan kehidupan kita. Karena itu mari kita muliakan Tuhan. Mari kita menghargai orang lain. Mari kita saling menopang, mari kita saling menguatkan supaya kehidupan kita diberkati untuk menjadi berkat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan, kiranya memberkati banyak orang. Walaupun hamba-Mu sudah berhenti,
Tapi Tuhan pakai media sosial YouTube ini sebagai sarana untuk menjangkau banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Maka diberkatilah semua yang boleh menonton video ini dimanapun mereka berada, yang mendengarkan firman, terinspirasi dengan kebaikan Tuhan, dan akan terus melakukan hal yang benar. Mereka yang lemah, yang tidak berdaya, yang ada dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Tapi juga mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Sesungguhnya ada Tuhan yang adalah Immanuel menyertai kami semua. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, berikanlah like, berikanlah komentar yang membangun. Dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.